Maka majelis seperti ini mengajak kita untuk lebih kenal kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau baca sejarah hidupnya para sahabat, itu cintanya sama Nabi Muhammad gak cuma ngaku cinta. Jangan dikira kita itu diperintahkan cinta sama Nabi Muhammad terus cuma sekedar kita ngaku cinta cukup. Dan jangan dikira cinta sama Nabi Muhammad niku boten wonten manfaate. Cinta sama Nabi Muhammad tuh manfaatnya besar. Yang pertama apa? Panjenengan nek cinta kali Kanjeng Nabi berarti taat kepada perintahnya Allah. Karena kita diperintahkan oleh Allah cinta sama Nabi Muhammad. Orang yang cinta sama Nabi dapat apa? Nabi bilang, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, kelak akan bersama denganku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatnya cinta kali Kanjeng Nabi niku ben kumpul kali Kanjeng Nabi di surga. Dan beliau sudah ngasih kabar gembira, almar'u ma'aman ahab. Seseorang kelak akan dikumpulkan dengan yang ia cintai. Tapi cinta di sini bukan cuma sekedar ngaku, harus ada buktinya. Orang cinta sama Allah Ta'ala saja disuruh buktikan. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian mencintai Allah, gak terus orang ngaku cinta kepada Allah dipercaya diterima langsung, enggak. Allah menuntut bagi siapapun yang ngaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah, niku dituntut untuk membuktikan dengan apa? Ngikuti Kanjeng Nabi. Kalau ada orang ngaku cinta sama Allah tapi mboten ngikuti Kanjeng Nabi, jalannya bertolak belakang dengan jalannya Nabi Muhammad, ngelanggar Nabi Muhammad, itu artinya tidak cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga cinta sama Nabi, dituntut untuk membuktikan. Nah, para sahabatnya Nabi ini orang yang istimewa dalam cintanya sama Nabi Muhammad. Kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Panjenengan sering dengar kisahnya Nabi ketika mau hijrah, singgah dulu di gua bersama Sayyidina Abu Bakar. Ketika Nabi mau masuk ke dalam gua sama Sayyidina Abu Bakar dihadang, jangan masuk dulu ya Rasulullah. Ini gua nggak ada yang masuk, sudah lama nggak dimasukin orang, atau nggak ada yang masuk. Takutnya apa? Kalau di dalam gua ada binatang buas, ada ular, ada kalajengking, makin panjenengan melebet ya Rasulullah. Kalau ada ular bahaya. Maka Sayyidina Abu Bakar yang masuk terlebih dahulu meriksa aman atau tidak, ada ularnya atau tidak, ada kalajengkingnya atau tidak. Pertanyaannya, kalau Sayyidina Abu Bakar yang masuk, kemudian di dalam gua ada ular, terus apa ularnya delok Sayyidina Abu Bakar terus melayu, lari? Ya enggak. Lah kenapa kok beliau masuk? Karena beliau rela kehilangan nyawanya, rela tertimpa apapun asalkan Nabi Muhammad selamat. Cintanya bukan main-main. Para sahabat Nabi Muhammad cintanya bukan cuma ngaku. Sayyidina Abu Bakar itu ketika dikabari dirinya terpilih sebagai orang yang mendampingi hijrahnya Nabi Muhammad, niku saking senengnya sampai neteskan air mata. Harusnya beliau takut kalau secara logika. Kenapa? Karena perjalanan saat itu paling membahayakan. Niku dampingi Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy sudah niat untuk bunuh Nabi Muhammad. Nah, kalau dampingi Kanjeng Nabi bisa jadi belum sampai Madinah wis ketangkep, bisa jadi mati di jalan, banyak resikonya. Tapi itu semua nggak dipikirkan. Karena apa? Cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah. Justru malah beliau bahagia. Karena apa? Bisa mendampingi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika para sahabat
hijrah ke Madinah. Hijrah niku mboten gampang, bukan cuma sekedar pindah rumah dari Temanggung ke Jakarta. Biasanya orang kalau pindah kota itu kan karena ada pekerjaan, niki mboten. Diperintahkan sama Allah untuk hijrah. Sahabat Nabi ketika hijrah nggak tahu di Madinah mau tinggal di mana, mau makan apa nggak tahu, mau kerja apa nggak tahu. Rumahnya ditinggal, hartanya ditinggal, kerabatnya ditinggal, rela kehilangan apapun demi Allah dan Rasulnya. Niku cinta, mboten main-main cintanya. Ada lagi seorang wanita dari kalangan Ansor. Kanjeng Nabi niku biasanya kalau pulang dari peperangan, para wanita-wanita dari kaum Ansor di kota Madinah itu keluar nyambut Nabi Muhammad, dan mereka mau cari tahu kerabatnya yang ikut perang, yang balik selamat, yang masih hidup siapa. Ada seorang wanita keluar, kemudian di luar dia ketemu sahabatnya Nabi, dikabari, saya turut berbelasungkawa, semoga pahalamu diagungkan oleh Allah. Suamine panjenengan gugur di medan perang. Dikabari suaminya wafat, bapaknya meninggal, kerabat laki-lakinya meninggal. Setiap dikabari, perempuan tadi tanya, gimana keadaannya Nabi Muhammad? Dikabari bojone panjenengan sedo, tewas di medan perang. Ini wanita balik tanya, wa kaifa bi Rasulillah, Kanjeng Nabi pripun kabari? Sampai dikabari Nabi Muhammad baik-baik saja. Artinya apa? Dia lebih khawatir kepada Nabi Muhammad ketimbang kerabatnya. Karena apa? Sudah bisa mencintai Nabi melebihi daripada apapun. Tunjukkan kepada saya, dari tadi Anda bilang Nabi baik-baik, mana? Tunjukkan kepada saya biar saya tenang. Ditunjukkan itu Nabi Muhammad. Dia datangi Nabi Muhammad dan dia ucapkan apa? Kullu musibatin ba'daka, setiap musibah yang nimpa saya ba'daka, yakni ba'da salamatika, setelah keselamatanmu ya Rasulullah, yang penting panjenengan sehat selamat, maka musibah yang lain itu menjadi ringan bagi saya. Artinya kalau Kanjeng Nabi yang tertimpa musibah dan keluarganya dia sehat-sehat semua, buat dia itu musibah yang besar, karena cintanya kepada Nabi Muhammad melebihi daripada cintanya kepada apapun. Dan itu bukan satu dua orang sahabat, sebagian besar sahabat seperti itu. Ada yang ketika mau dihukum mati ditawari, gimana pendapatmu, kau pengen enggak kalau yang sekarang menggantikan posisimu dipenggal kepalanya Muhammad, sahabatmu Muhammad, dan kau bersama keluargamu kami kembalikan, enggak jadi dihukum mati, hidup enak tenang karo anak bujumu, tapi yang menggantikan posisimu sahabatmu Muhammad. Apa kata sahabat Zaid ibnu Dathina? Demi Allah, saya enggak rela Nabi Muhammad saat ini di tempatnya tertusuk duri, dan saya dengan keluarga saya dalam keadaan aman-aman saja. Kok Nabi gantikan posisinya? Nabi tertusuk duri saja para sahabat ini kebetulan rela. Saking nopo cintanya sama Nabi Muhammad. Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam sampai berkata, apa, saya nggak pernah ngelihat orang yang mencintai orang lain seperti cintanya sahabatnya Muhammad kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah niku mahabbah. Jadi para sahabat niku bukan cuma ngaku cinta, tapi mereka membuktikan cintanya yang luar biasa. Dan kita yang hidup di zaman ini nggak perlu berkecil hati. Bukan berarti yang hidup di zaman ini nggak punya cinta yang besar. Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu sudah ngasih kabar buat kita. Beliau mengatakan dalam hadisnya, min asyaddi ummati li hubban, termasuk daripada kalangan umatku yang sangat-sangat mencintai, cintanya dahsyat, kata Nabi Muhammad. Yakununa ba'di, kata Nabi Muhammad, nanti datang setelah sepeninggalanku. Mereka itu rela demi melihat Nabi Muhammad, rela kalau sampai kehilangan hartanya dan keluarganya. Bukan berarti di umat setelah wafatnya Nabi Muhammad gak ada yang cintanya dahsyat. Ada, bahkan dikatakan sama Nabi Muhammad, sepeninggal Nabi Muhammad ada orang-orang yang cintanya sama Nabi luar biasa. Untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad
Dia itu rela walaupun harus kehilangan hartanya, harus daripada kehilangan keluarganya, menunjukkan bagaimana imannya dan cintanya yang kuat kepada Nabi Muhammad. Lah gimana supaya punya cinta yang dahsyat seperti itu? Salah satu caranya kenali Nabi besar kita Muhammad. Panjenengan itu nek kenal sama Nabi Muhammad dapat apa? Ya dapat cinta. Apa terus kalau cinta sama Nabi, kalau kenal sama Nabi pasti jatuh cinta? Pasti, insya Allah. Selagi akal kita sehat, hati kita selamat, gak ada alasan untuk tidak cinta sama Nabi. Manusia itu kadang jatuh cinta hanya karena satu sifat baik yang ada pada diri seseorang. Kadang kulolan panjenengan itu suka sama orang hanya karena ada satu kebaikan yang menonjol, yang lainnya biasa. Satu saja yang menonjol kita cinta. Kadang ada orang yang cinta sama orang karena orangnya dermawan, cuma itu saja. Ngelihat kedermawanannya seneng, jatuh cinta. Kadang ada orang yang cinta sama orang lain karena orang tadi sopan, karena orang itu andap asor, punya sifat rendah hati. Kadang kita bisa jatuh cinta sama orang karena orang itu cuma punya kelembutan, lembut, maka kita cinta. Kadang kita bisa cinta sama orang karena hanya orang itu cerdas, pinter, lainnya biasa, sifat-sifat lainnya. Lah bagaimana kalau seluruh sifat yang indah itu ada pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau bicara ganteng, paling gantengnya menungso Kanjeng Nabi. Sampai yang pernah ngelihat Nabi Muhammad tuh komentarnya apa? Wa ajmalu min kalam tarakatu aini. Yang lebih indah darimu, yang lebih tampan darimu, ini mata belum pernah ngelihat ya Rasulullah. Artinya nopo? Ya manusia yang paling ganteng, paling indah niku Kanjeng Nabi. Ada lagi seorang wanita yang pernah ketemu sama Nabi Muhammad mengatakan apa? Ajmalun nas min ba'id. Kanjeng Nabi itu orang yang paling indah kalau dipandang dari kejauhan. Wa ahsanuhu min qarib. Kalau dari dekat tambah indah lagi, tambah elok lagi, tambah baik lagi. Ada lagi yang mengibaratkan Nabi Muhammad seperti bulan purnama. Ada lagi yang berkata apa? Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Saya nggak pernah ngelihat orang yang sebelum Nabi ataupun setelah Nabi Muhammad yang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan nggak bisa cinta kecuali sama orang yang tampan. Misalnya, ya paling tampannya manusia Nabi Muhammad. Maka nggak ada alasan untuk nggak cinta sama Nabi. Loh saya nggak bisa kalau tampan dok. Tampan nek atine elek ya percuma. Nabi Muhammad hatinya paling indah. Saya nggak bisa cinta sama orang kecuali orangnya penyabar. Kanjeng Nabi niku paling sabare menungso. Ujian demi ujian dilalui sama Nabi Muhammad, gak pernah kehilangan sabar. Nabi Muhammad tuh pergi ke Taif, diusir sama penduduk Taif, dilukai. Niku malaikat sampai turun nawarkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, nek panjenengan purun, panjenengan kerasa niki penduduk Taif kami binasakan. Ada gunung, kami timpakan ke bawah mereka supaya mereka binasa. Para malaikat saja mereka nggak terima kalau Nabi Muhammad disakiti. Tapi apa jawab Nabi Muhammad? Jangan. Saya berharap kalau mereka nggak beriman nanti keluar dari tulang sulbi mereka keturunan-keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan kalau baca kitab Syama'il bab sabarnya Nabi Muhammad luar biasa. Saya nggak bisa cinta sama orang kecuali orang itu pemaaf, orang ngamuan, orang dendeman. Kanjeng Nabi orang yang paling pemaaf kepada orang lain. Kalau sudah urusannya sama pribadi beliau dimaafkan. Berapa banyak orang yang berbuat salah sama Nabi dimaafkan sama Nabi Muhammad. Ya'fu. Sifatnya Nabi Muhammad itu memaafkan. Yang penting bukan urusannya sama Allah Ta'ala. Sama pribadi beliau dimaafkan. Bahkan di perang Uhud itu beliau giginya patah, wajahnya sobek keluar darahnya. Sampai diriwayatkan putrinya Nabi Muhammad itu ngelapi darahnya Nabi, tidak berhenti-berhenti.
Sayyidina Ali itu bersihkan mukanya Nabi dari darah yang mengucur keluar itu dengan tamengnya. Tamengnya dibuat ngambil air, digerujukkan ke wajahnya Nabi Muhammad, tapi nggak berkurang darahnya, nggak mampet, tapi tambah banyak. Sampai kemudian Sayyidah Fatimah ngambil tikar, kemudian dibakar sama beliau, kemudian abunya ditempelkan di tempat lukanya Nabi Muhammad, dan kemudian darahnya berhenti. Bayangkan bagaimana lukanya Nabi Muhammad niku, helm pakaian perangnya sampai pecah yang bagian kepala. Sahabat niku mboten terima Kanjeng Nabi dibegitukan. Maka sahabat minta sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, doakan mereka ini yang merangi Anda, yang musuhi Anda, yang hendak membunuh Anda, doakan agar Allah menurunkan siksa, menurunkan azab kepada mereka. Nabi ngangkat tangannya. Apa doanya Nabi Muhammad? Bukan ya Allah hancurkan mereka, ya Allah siksa mereka, mboten. Ini orang-orang datang membunuh Nabi, nyelakakan Nabi Muhammad. Doanya Nabi Muhammad apa? Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Lopo doanya Kanjeng Nabi, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaumku. Bukan dibilang musuhku, kaumku. Diminta no ampun sama Nabi Muhammad kepada Allah. Berikanlah petunjuk kepada mereka, karena mereka pada hakikatnya nggak tahu. Saking nopo sayangnya Nabi, rahmatnya Nabi kepada alam semesta ini. Mau kepada yang kafir, yang nggak beriman, yang beriman, luar biasa. Jenengan nggak bisa cinta sama orang kecuali orang itu dermawan, nggak suka sama orang pelit. Nabi Muhammad nggak punya sifat pelit. Nabi Muhammad paling dermawannya orang. Bahkan jenengan kalau baca sejarah hidupnya manusia, nyari yang dermawannya seperti Nabi Muhammad, coba kalau dapat. Nggak dapat rezeki di waktu pagi Nabi Muhammad, kecuali belum datang waktu petang sudah habis dibagi-bagikan. Kalau sampai datang waktu malam masih tersisa, Nabi nggak balik ke rumah, cari orang yang butuh untuk dibantu sama Nabi Muhammad. Bayangkan, masih tersisa, dibuat bantu orang, sudah dapat semua, datang malam masih sisa, nggak terus Nabi pulang. Nabi cari orang yang butuh, kemudian diberikan sama Nabi Muhammad SAW. Buat hidupnya nggak mewah, buat hidupnya milih yang sederhana. Buat orang lain kalau ngasih seperti ngasihnya seorang raja. Nah niki yang kula panjenengan butuhkan, kenal Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Biar tambah cinta. Semakin kenal kita semakin sayang. Kita kan sering dengar tak kenal maka tak sayang. Semakin kita kenal Nabi Muhammad, tambah jatuh cinta, tambah sayang sama Nabi. Dan para ulama jelaskan salah satu bukti cintanya seseorang kepada Nabi Muhammad, kalau yang sering kita dengarkan, orang kalau cinta sama Nabi Muhammad ya kudune juga cinta sama keluarganya Nabi, cinta juga sama para sahabatnya Nabi. Tapi yang kadang sebagian dari kita itu lupa apa? Termasuk bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah cinta juga kepada umatnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang ngaku cinta sama Nabi Muhammad tapi mboten cinta kali umatnya Kanjeng Nabi, malah sesama mukmin musuhan, gontok-gontokan, malah saling berperang, niku tandanya nopo? Belum betul-betul cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan sama Nabi, kalau melihat saudara kita terdolimi jangan ditinggal, bantu supaya keluar dari kedolimannya. Kalau ada yang salah dinasehati. Kalau ada orang berbuat salah dicaci maki, ya semua orang bisa. Tapi kita diperintahkan untuk apa? Peduli dengan mereka, cinta dengan umatnya Nabi Muhammad. Maka salah satu bukti cintanya seseorang kepada Nabi Muhammad adalah mencintai juga umatnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau bicara cinta, tidak usah panjang lebar lah penjelasan makna cinta. Kita ini semua yang duduk di sini semuanya pernah mencintai. Anak yang cinta sama orang tuanya itu pasti punya cita-cita bahagia no wong tua, bungake wong tua.
Niku tanda cinta paling dasar. Kalau ada anak gak punya cita-cita membahagiakan orang tuanya, gak pengen nyeneng wong tua, berarti anak itu gak cinta. Anak yang cinta sama orang tuanya tuh kadang walaupun belum kerja sudah punya cita-cita, so aku nek gede, nek wes nyambut gawe, aku pengen berangkat no haji orang tuaku. Wes piye carane mbuh, sing penting niat sing apik. Seorang anak itu kadang dia sendiri belum punya apa-apa, sudah punya cita-cita pengen berangkat no orang tuanya haji, pengen balikan orang tuanya sepeda motor, pengen bangun no rumah. Kenapa kok punya keinginan seperti itu? Karena cinta. Dan anak yang cinta sama orang tua pasti berusaha membahagiakan orang tua. Nah pertanyaannya, kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, punya enggak kita keinginan seperti itu? Kalau belum, berarti belum betul-betul cinta. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, harusnya kita punya keinginan membahagiakan Nabi Muhammad. Gimana caranya membahagiakan Nabi Muhammad? Kerjakan syariatnya Allah, perintahnya Allah, kerjakan jauhi larangannya Allah, hidupkan sunnahnya Nabi, rukun karo tonggone, rukun karo dulure, mencintai umatnya Nabi Muhammad. Itu bukti kalau kita pengen bahagiakan Nabi Muhammad. Maka ayo jadikan majelis ini majelis yang kembali memberikan kita motivasi. Untuk apa? Untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita niatkan pulang dari majelis ini, kita niatkan mulai malam hari ini saya akan berjuang untuk apa? Membahagiakan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirnya kita di majelis ini diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan apa yang menjadi niat kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga berkahnya majelis sholawat ini nggak hanya di Kabupaten Temanggung saja, tapi insya Allah negara yang kita cinta ini senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala, dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semoga negara yang kita cinta ini dijauhkan oleh Allah dari bala, dari bencana, dari musibah. Dan kita doakan juga semua pemimpin-pemimpin kita, mulai dari yang paling atas, dari presidennya sampai ke bawah, semoga mereka semua diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, diberikan akhlak yang baik, diberikan sifat yang baik, supaya bisa terus memberikan maslahah kepada rakyatnya, bisa berbuat baik kepada rakyatnya. Dan semoga kita semua kelak di akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, diridhoi oleh kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih kepada beliau Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi yang telah memberikan nasihat ilmunya pada acara kita malam hari ini. Intinya dari semua yang disampaikan oleh Habib Ahmad, kita diajak oleh beliau dan diajak oleh Rasulullah untuk menebarkan kasih sayang dan cinta kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang oleh-oleh dari majelis ini, kita membawa cinta dan rahmat. Ulang dari majelis ini, yang tadinya berangkat dari majelis ini kita masih punya hati yang kotor, duwe perasaan ora apik karo wong liya, duwe ati elek karo tangga, duwe ati elek karo kanca, duwe ati elek karo sedulur, kepada siapapun. Kita pulang dari majelis ini, kita rubah itu semua dengan kita membawa cinta dari majelis ini. Kita menebar kasih sayang kepada seluruh umat Nabi Muhammad, kita membawa cinta kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Insya Allah dengan kita menebarkan cinta kemanapun, insya Allah kita juga akan diberikan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Habib Ahmad, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dunubakum. Kalau kita cinta kepada Allah, kita dituntut untuk mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang dikerjakan Nabi, yang disukai oleh Nabi, lakoni. Sing ora disenengi karo Kanjeng Nabi, yang sing boten disenengi karo Kanjeng Nabi, tinggalkan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan cinta dari Allah. Kalau kita dapat cinta dari Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya rabbal alamin.
pulang dari majlis ini membawa cinta semua insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin.